Di sebuah kota kecil yang tenang di Amerika Serikat, nama Suster Maria Evelyn menjadi simbol dan kebijaksanaan dan pengabdian religius. Sebagai seorang biarawati, ia adalah pilar kekuatan spiritual yang disegani, seorang panutan bagi kaum muda dan penghibur bagi yang tua. Namun, di balik pesona keteguhan imannya, tersembunyi sebuah keyakinan kokoh bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Namun, keyakinan yang teguh bisa merubah ujian menjadi besar ketika dihadapkan pada sesuatu yang tak terduga. Ketika Maria mempersiapkan diri untuk sebuah diskusi lintas agama, ia bertekad membawa keunggulan agamanya ke permukaan. Sedikit yang ia tahu, pertemuannya dengan seorang pemuda muslim bernama Abad Nailun akan mengguncang dunianya hingga ke akar-akarnya. Apa yang terjadi dalam diskusi itu bukan sekedar pertemuan pikiran, tetapi juga benturan keyakinan. Di balik keraguan, prasangka, dan argumen yang memanas, sebuah cahaya mulai menembus kegelapan pemahaman. Sebuah insiden dramatis yang pada awalnya dianggap sebagai tragedi, akhirnya menjadi momen paling menentukan dalam hidup Maria dan seluruh jemaatnya. Bagaimana sebuah tindakan yang dianggap provokatif mengungkap kebenaran yang tersembunyi, dan apa yang membuat seluruh jemaat mengikuti jejak Maria dalam menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Terus simak video ini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suster Maria Evelyn adalah sosok yang sangat dihormati di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Sebagai seorang biarawati berusia 30 tahun, ia dikenal tidak hanya karena ketaatannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan pengaruhnya di komunitas gerejanya. Sejak usia muda, Maria telah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ia tumbuh dalam keluarga religius. Ibunya seorang guru sekolah minggu, sementara ayahnya seorang pastor. Pendidikan agama yang mendalam telah membentuknya menjadi seorang wanita yang teguh dalam iman, disiplin, dan prinsip-prinsip Kristiani. Sebagai biarawati, Maria menjalani kehidupan yang teratur dan penuh pengabdian. Hari-harinya diisi dengan doa, membaca kitab suci, melayani jemaat, dan mengajar di sekolah gereja. Jemaat sering memandangnya sebagai figur teladan yang menunjukkan cinta kasih dalam setiap tindakannya. Anak-anak muda melihatnya sebagai panutan, sementara lansia merasa terhibur oleh kebijaksanaannya. Dalam pandangan komunitasnya, Maria adalah simbol kekuatan spiritual dan moralitas. Namun di balik semua itu, Maria memiliki keyakinan kokoh bahwa agamanya adalah kebenaran mutlak. Baginya, agama lain termasuk Islam adalah ancaman yang harus dilawan. Pemahaman Maria tentang Islam sangat terbatas dan penuh prasangka. Sebagian besar diperoleh dari berita-berita negatif di media serta cerita-cerita yang beredar di komunitasnya. Meski begitu, Maria belum pernah merasa benar-benar berdialog dengan pemeluk Islam sebelumnya. Suatu hari, Gereja Maria dipilih untuk menjadi tuan rumah acara diskusi lintas agama. Acara ini dirancang untuk mempromosikan dialog dan saling pengertian antara berbagai komunitas agama di kota tersebut. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang, termasuk pendeta, rabi, dan seorang pemuda muslim bernama Abad Nailun. Maria sebagai salah satu pembicara utama merasa terhormat mendapatkan kesempatan mewakili komunitas Kristiani. Ia telah mempersiapkan pidatonya dengan matang, berniat untuk menegaskan superioritas agama Kristen secara halus namun tegas. Abad Nailun, seorang intelektual muda muslim, dikenal karena kecerdasannya dalam berdialog dan kemampuannya menjelaskan ajaran Islam dengan tenang dan logis. Ia hadir dengan penampilan sederhana, mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Wajahnya memancarkan ketenangan dan keyakinan. Meskipun ia menyadari bahwa banyak orang di ruangan itu mungkin memandangnya dengan kecurigaan.
Diskusi dimulai dengan suasana hangat. Para pembicara dari berbagai agama berbicara tentang ajaran cinta kasih, perdamaian, dan pentingnya toleransi. Maria berbicara tentang cinta Tuhan dan bagaimana Yesus Kristus menjadi sumber keselamatan. Ia mengutip beberapa ayat dari Injil yang menekankan kasih kepada sesama dan pentingnya menyebarkan kebenaran. Ketika giliran Abad tiba, suasana ruangan menjadi lebih hening. Banyak peserta penasaran bagaimana seorang Muslim akan berbicara di forum ini. Abad memulai dengan salam yang penuh hormat, kemudian menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang mengajarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kasih sayang kepada sesama, dan penghormatan terhadap semua nabi, termasuk Nabi Isa atau Yesus. Maria yang awalnya mendengarkan dengan penuh perhatian mulai merasa gelisah ketika mendengar beberapa pernyataan Abad. Pemuda itu tidak hanya berbicara dengan tenang dan logis, tetapi juga mampu menjelaskan konsep-konsep dalam Islam yang sering disalahpahami. Ketika Abad mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan dan kasih sayang, Maria merasa bahwa pidatonya sendiri mulai tampak kurang kuat dibandingkan argumen pemuda tersebut. Maria akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung, berharap bisa memojokkan Abad. Dengan nada sopan namun tajam, ia mengajukan pertanyaan tentang isu-isu kontroversial yang sering dikaitkan dengan Islam, seperti peran wanita dan konsep jihad. Namun, Abad dengan tenang menjelaskan konteks dari setiap pertanyaan yang diajukan. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta memberikan contoh sejarah yang mendukung jawabannya. Menurut Abad, ajaran Islam menghormati wanita dan memberikan hak-hak mereka jauh sebelum banyak peradaban lain melakukannya. Adapun jihad, ia menjelaskan bukan tentang kekerasan, tetapi perjuangan dalam menjalani hidup dengan benar, termasuk melawan hawa nafsu diri sendiri. Jawaban-jawaban itu membuat banyak peserta diskusi terkesan. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya kepada Abad dengan nada yang lebih positif. Ingin tahu lebih banyak tentang Islam, Maria merasa terpojok. Semua persiapan argumen yang ia siapkan seolah runtuh di hadapan logika dan ketenangan pemuda itu. Setelah diskusi berakhir, Maria meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kalah, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kekalahan itu bukan hanya membuatnya malu, tetapi juga mengguncang kepercayaannya pada dirinya sendiri. Sebagai seorang biarawati, ia terbiasa menjadi pusat perhatian dan sumber inspirasi bagi jemaatnya. Namun kali ini, Maria merasa gagal membela keyakinannya. Rasa frustasi perlahan berubah menjadi kebencian. Dalam benaknya, Maria tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang Muslim mampu memberikan argumen yang begitu kuat dan meyakinkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan soal harga dirinya, melainkan tentang mempertahankan kebenaran. Baginya, Islam adalah ancaman yang harus dilawan, bukan melalui dialog, tetapi dengan tindakan yang lebih keras. Maria memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar demi menunjukkan bahwa agamanya adalah yang paling benar dan bahwa Islam hanyalah sebuah kebohongan. Langkah yang direncanakan ini bersifat kontroversial, tetapi Maria yakin bahwa tindakannya adalah jalan yang benar, tanpa menyadari bahwa rencana ini akan mengubah hidupnya dan komunitasnya selamanya. Kekalahan dalam diskusi lintas agama terus menghantui pikirannya. Malam-malamnya kini dipenuhi kegelisahan dan kemarahan yang tak kunjung reda. Maria merasa perlu membuktikan sesuatu, baik kepada dirinya sendiri maupun jemaatnya. Dalam benaknya, Islam adalah ancaman nyata dan ia percaya bahwa tindakannya akan menyelamatkan banyak orang dari kesesatan. Maria mulai mencari cara untuk menyerang Islam secara terbuka. Ia membaca Al-Quran dan buku-buku tentang Islam, bukan untuk memahami, tetapi untuk menemukan kelemahan dan bahan kritik. Ia mencatat ayat-ayat yang menurutnya kontradiktif dan menyusun pidato yang penuh emosi untuk membangkitkan kebencian terhadap agama tersebut.
Bagi Maria, ini bukan hanya soal membalas kekalahan, tetapi juga soal mempertahankan martabat gereja yang ia rasa telah direndahkan. Pada suatu hari Minggu, gereja dipenuhi jemaat yang antusias. Maria naik ke mimbar dengan wajah serius untuk menyampaikan khotbahnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia berbicara dengan nada yang lebih keras dan penuh emosi, secara terang-terangan menyerang Islam. "Saudara-saudaraku," katanya, "hari ini saya ingin membahas ancaman yang diam-diam merusak iman kita. Ada sebuah ajaran yang mengklaim sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Saya berbicara tentang Islam, agama yang menyebut dirinya menyembah Tuhan yang sama dengan kita, tetapi kenyataannya jauh berbeda." Sebagian jemaat tampak terkejut, sementara yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Maria melanjutkan pidatonya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara sepihak untuk mendukung argumennya. Ia menyebut Islam sebagai agama berbahaya dan menyesatkan, lalu mengambil salinan Al-Quran dari mejanya. "Saya telah membaca kitab ini," ujarnya mengangkat Al-Quran di hadapan jemaat, "dan saya menemukan bahwa isinya penuh kebohongan. Hari ini saya akan membuktikan bahwa kita tidak membutuhkan ini di dunia kita." Dengan penuh emosi, Maria mulai merobek halaman-halaman Al-Quran, kemudian menyalakan korek api untuk membakarnya di depan jemaat. Api kecil berkobar di atas mimbar, membuat beberapa jemaat ngeri, sementara sebagian lainnya terdiam, terlalu terkejut untuk bereaksi. Di tengah kebisuan, seorang pria berdiri, Andrew, salah satu jemaat yang dihormati, berbicara dengan tegas tetapi tenang. "Suster Maria," katanya sambil berjalan ke depan, "apa yang Anda lakukan hari ini bertentangan dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita, bukan membenci mereka. Apakah Anda yakin tindakan ini mencerminkan kasih itu?" Maria terkejut dengan keberanian Andre. Ia tidak menyangka ada yang berani menentangnya di depan jemaat. "Andre," jawabnya tajam, "saya melakukan ini untuk melindungi iman kita. Bagaimana mungkin Anda, seseorang yang setia kepada gereja, bisa membela agama yang menyesatkan?" Andre menggelengkan kepala. "Saya tidak membela kebohongan, suster. Justru saya merasa kebenaran tidak perlu disertai kebencian. Anda menyerang Islam tanpa benar-benar memahaminya. Saya telah membaca Al-Quran dengan hati terbuka dan menemukan bahwa kitab itu mengajarkan banyak nilai yang selaras dengan ajaran kita sebagai umat Kristen." Kata-kata Andre memecah suasana. Jemaat mulai berbisik di antara mereka. Beberapa tampak setuju dengan Andre. Maria yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat goyah. "Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa Islam benar?" tanyanya dengan nada sinis. Andre tersenyum tipis. "Kebenaran itu universal, suster. Dalam Al-Quran, saya membaca tentang kasih kepada sesama, penghormatan terhadap nabi-nabi, termasuk Yesus, serta ajaran tentang keadilan. Apakah itu salah? Kita mungkin berbeda, tetapi perbedaan itu bukan alasan untuk membenci." Andre mengutip ayat Al-Quran, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik." Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Kata-kata itu membuat jemaat terdiam. Perdebatan berlanjut tetapi Maria semakin kehilangan kendali emosinya. Sementara itu Andre tetap tenang memberikan jawaban logis dengan penuh kasih. Perlahan, banyak jemaat mulai berpihak pada Andre. Mereka menyadari bahwa argumen Maria didasarkan pada emosi, sementara Andre berbicara dengan kasih dan bukti. Beberapa orang bahkan mulai bertanya-tanya tentang ajaran Islam yang sebelumnya mereka abaikan. Maria merasa semakin terpojok. Hari itu, ia bukan lagi sosok yang dihormati, tetapi seseorang yang terlihat kecil di hadapan jemaatnya sendiri. Sementara itu, suasana gereja yang awalnya dipenuhi kebencian berubah menjadi renungan mendalam. Hari itu menjadi titik balik tidak hanya bagi Maria, tetapi juga bagi banyak orang di komunitasnya. Maria tak menyadari bahwa tindakannya yang ekstrim justru menanamkan rasa ingin tahu di hati jemaat gereja. Kebencian yang ia kobarkan berubah menjadi pintu bagi banyak orang untuk memahami Islam lebih dalam. Debat sengit antara Maria dan Andre di gereja meninggalkan dampak yang tak terduga.
Jemaat yang awalnya mengagumi Maria sebagai sosok pemimpin yang tegas mulai meragukan kepemimpinannya. Suasana gereja yang biasanya hikmat berubah menjadi penuh kegelisahan. Maria merasa tersudut, tetapi ia masih meyakini bahwa tindakannya adalah demi menyelamatkan jemaat dari apa yang ia anggap sebagai ancaman. Namun, dampak dari peristiwa itu ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah kejadian tersebut, sejumlah jemaat mendekati Andre untuk berdiskusi lebih jauh tentang Islam. Beberapa bahkan meminta rekomendasi buku untuk mempelajari Al-Quran. Maria mengamati situasi ini dengan amarah yang semakin membara. Baginya Andre telah mengkhianati gereja dan dirinya dengan membela agama lain di hadapan jemaat. Namun semakin ia mencoba membela tindakannya, semakin ia menyadari bahwa argumen Andre telah meninggalkan bekas mendalam di hati banyak orang. Dalam upaya terakhir untuk merebut kembali kendali, Maria mengadakan pertemuan besar di gereja minggu berikutnya. Ia berharap pidato yang lebih emosional dapat menghidupkan kembali semangat jemaat untuk menolak Islam. Hari pertemuan tiba dan gereja penuh sesak. Jemaat yang hadir tidak hanya yang setia kepada Maria, tetapi juga mereka yang penasaran ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang telah diungkap Andre. Maria memulai pidatonya dengan membahas tantangan yang dihadapi gereja dan pentingnya mempertahankan iman. Namun ketika ia kembali menyerang Islam, suasana mulai berubah. Seorang jemaat bernama Clara, ibu muda yang dikenal tenang, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Suster Maria, saya menghormati Anda sebagai pemimpin kami. Namun apa yang Anda lakukan minggu ini lalu membuat saya bertanya-tanya. Apakah membakar kitab suci agama lain mencerminkan ajaran Yesus? Bukankah Yesus mengajarkan kasih bahkan kepada mereka yang berbeda dengan kita?" Pertanyaan Clara menggema di ruangan. Maria terdiam, tidak menyangka ada yang berani menentangnya secara terbuka. Sebelum ia sempat menjawab, Andre berdiri kembali. "Clara benar," katanya dengan tenang. "Apa yang terjadi minggu lalu bukanlah ajaran kasih yang diajarkan Yesus atau Al-Quran. Kita semua mencari kebenaran dan kebenaran itu tidak akan ditemukan dalam kebencian." Maria kehilangan kendali dan dengan nada tinggi membalas Andre, "Kamu telah menjadi duri dalam tubuh gereja ini. Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu pengikut Kristus jika membela agama lain?" Andre menjawab dengan tenang, "Saya tidak membela agama lain, suster. Saya membela kebenaran. Yesus mengajarkan kita untuk mencintai musuh dan mencari perdamaian. Memimpin dengan kasih bukan amarah adalah cara kita menjaga iman ini." Suasana semakin memanas hingga seorang pria tua bernama Robert, jemaat senior yang dihormati, berdiri dan berkata, "Suster Maria, saya telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa kebencian tidak pernah membawa kebaikan. Saya tidak tahu banyak tentang Islam, tetapi apa yang Andre katakan mengunggah hati saya. Jika Al-Quran benar-benar mengajarkan kasih kepada sesama dan penghormatan kepada Yesus, mungkin kita telah salah selama ini." Pernyataan Robert mengejutkan jemaat. Banyak yang tampak setuju, sementara Maria merasa terpojok. Dalam ketegangan ia mencoba menyerang balik, tetapi kata-katanya tidak lagi berdampak. Jemaat kini lebih tertarik mendengarkan Andre yang tetap tenang dan menawarkan penjelasan logis. Ketika seorang anak muda bernama Sarah berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Suster Maria, saya datang ke gereja ini untuk mencari kedamaian, tetapi saya temukan adalah kebencian. Jika Islam mengajarkan kasih seperti yang Andre katakan, maka saya ingin tahu lebih banyak tentangnya." Suasana gereja menjadi hening. Jemaat mulai berdiri satu persatu mengungkapkan keinginan yang sama. Maria hanya bisa berdiri di mimbar, menyaksikan bagaimana otoritasnya runtuh di depan matanya sendiri. Hari itu, jemaat tidak hanya mempertanyakan kepemimpinannya, tetapi juga mulai mencari kebenaran di luar apa yang selama ini mereka yakini. Dipimpin oleh Andre, banyak dari mereka memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Maria, yang sebelumnya merasa berada di atas segalanya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tindakannya sendiri menjadi bumerang. Ia mulai membaca kembali Al-Quran, kali ini dengan hati yang lebih terbuka. Semakin ia membaca, semakin ia menemukan bahwa kitab itu mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kepada Yesus sebagai Nabi yang mulia. Ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang paling baik." Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Terus terngiang di benaknya.
Kata-kata itu sederhana tetapi dalam. Maria mulai merenung tentang tindakannya selama ini. Ia sadar bahwa kebenciannya terhadap Islam lebih banyak berasal dari prasangka dan ketakutan yang ia pelihara sendiri. Perlahan, Maria mulai membuka diri pada kebenaran yang selama ini ia hindari. Peristiwa di gereja tidak hanya mengguncang otoritasnya, tetapi juga menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya dan komunitasnya untuk selamanya. Maria merasa malu atas tindakannya membakar Al-Quran, sesuatu yang kini ia sadari tidak mencerminkan ajaran Yesus tentang kasih dan pengampunan. Dalam minggu-minggu berikutnya, perubahan besar terjadi di gereja. Andre mulai memimpin diskusi lintas agama yang dihadiri oleh banyak jemaat. Diskusi itu tidak hanya membahas Al-Quran, tetapi juga menggali ajaran Kristiani dengan lebih mendalam. Proses ini membuka hati banyak orang untuk melihat persamaan antara kedua agama. Pendekatan Andre yang penuh kasih dan logis menjadikannya figur baru yang dihormati. Banyak jemaat merasa lebih dekat dengan kebenaran sejati. Beberapa dari mereka, setelah melalui proses panjang pencarian, akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Salah satu yang menggetarkan hati terjadi ketika Robert, seorang jemaat senior yang sangat dihormati, berdiri di hadapan gereja dan mengumumkan keputusannya untuk menjadi Muslim. Dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan, Robert berkata, "Saya telah membaca Al-Quran dan menemukan kebenaran yang selama ini saya cari. Ini bukan berarti saya meninggalkan Yesus, tetapi saya kini melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Islam tidak menafikan Yesus, tetapi justru menghormatinya sebagai nabi yang mulia." Keputusan Robert memicu gelombang besar di kalangan jemaat. Banyak yang mengikuti jejaknya termasuk Sarah, Clara, dan puluhan lainnya yang merasa ajaran Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak terjawab dalam hidup mereka. Maria menyaksikan semua ini dengan hati yang berat. Ia merasa telah kehilangan segalanya, kehormatan, otoritas, dan kepercayaan jemaat. Namun di balik rasa kehilangan itu, muncul kerendahan hati. Maria mulai menyadari bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan mengajarkannya untuk tidak sombong dan membuka diri terhadap kebenaran yang ada di luar keyakinannya. Pada suatu malam, Maria memberanikan diri untuk menemui Andre secara pribadi. Dengan hati penuh keraguan, ia mengetuk pintu rumahnya. Andre menyambutnya dengan senyum hangat tanpa sedikit pun menunjukkan dendam atas apa yang telah terjadi. "Suster Maria," kata Andre, "saya senang Anda datang. Silahkan masuk." Setelah beberapa saat keheningan, Maria mulai berbicara dengan suara bergetar. Ia berkata, "Andre, saya ingin meminta maaf. Apa yang saya lakukan di gereja adalah kesalahan besar. Saya terlalu sombong dan penuh kebencian. Itu tidak mencerminkan ajaran Yesus yang sebenarnya." Andre tersenyum lembut. "Kita semua manusia, suster. Kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik." Air mata mengalir di pipi Maria. "Saya ingin memahami lebih banyak tentang Islam, bukan untuk menyerang, tetapi untuk belajar. Saya merasa Tuhan telah menunjukkan sesuatu, tetapi saya terlalu keras kepala untuk melihatnya." Percakapan itu berlangsung lama. Andre menjelaskan Islam dengan sabar, menjawab setiap pertanyaan Maria tanpa memaksanya menerima apapun. Maria terkesan dengan kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaan Andre, tetapi yang paling menyentuh hatinya adalah sikap Andre yang penuh kasih tanpa penghakiman. Dalam bulan-bulan berikutnya, Maria melanjutkan perjalanan spiritualnya. Ia membaca Al-Quran dan hadis dengan lebih mendalam, berdiskusi dengan Andre dan para mu'alaf lainnya, serta merenungkan ajaran-ajaran Kristiani yang selama ini ia pegang erat. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan kelanjutan dari jalan kebenaran yang ia cari. Akhirnya, setelah melalui proses panjang pencarian dan perenungan, Maria mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia berdiri di hadapan jemaatnya. Kali ini bukan untuk berpidato, tetapi untuk menyatakan bahwa ia telah menemukan kebenaran dalam Islam. "Dulu saya adalah seorang biarawati," katanya dengan suara tegas tetapi penuh emosi. "Saya telah mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Namun dalam perjalanan ini, saya menemukan bahwa Islam telah membuat saya lebih dekat kepadanya. Hari ini, saya dengan kerendahan hati memutuskan untuk menjadi seorang Muslim."
Ruangan itu pun hening. Jemaat yang sebagian besar kini telah memahami Islam menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Beberapa menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan melihat perubahan luar biasa dalam hidup Maria. Maria yang kini menggunakan nama Aisyah sebagai simbol perjalanan barunya menjadi salah satu mu'alaf yang paling dihormati. Ia terus melayani komunitasnya, kali ini dengan cara yang berbeda, mengajarkan kasih dan kebenaran dari perspektif Islam. Kisah Maria tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup ribuan orang di komunitasnya. Gereja yang dulu penuh kebencian kini menjadi tempat dialog, persaudaraan, dan pencarian kebenaran. Banyak jemaat yang memeluk Islam, tetapi yang paling penting adalah bahwa mereka semua tanpa memandang agama, hidup dalam damai dan saling menghormati. Maria menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan dalam dogma, tetapi dalam hati yang terbuka untuk memahami dan mencintai sesama. Maka, tentu kita akan merasakan sebuah kedamaian.